Kemeriahan kirab budaya dan jamasan pusaka Keraton Sumedang tidak dipersiapkan dalam waktu singkat. Beragam perlengkapan dipersiapkan, termasuk menyediakan bunga sedap malam yang diperoleh dari Desa Salam Nunggal, Kabupaten Garut. Salah satu faktor penentu kualitas yang baik untuk bunga adalah lingkungannya. Daerah Leles ini adalah daerah yang menghasilkan bunga sedap malam dengan kualitas yang baik. Saya sudah bersama Kang Hanif, mau ikut memanen bunga sedap malam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kebun seluas ratusan meter ini terletak di tengah hamparan persawahan. Di kejauhan, panorama pegunungan semakin memperindah keberadaannya. Jadi memang di sini tanahnya bagus. Kemarau gini juga bukan kendala, bukan jadi sebuah kendala. Karena memang banyak mata airnya, jadi irigasinya tuh selalu ngalir. Walaupun kemarau, tanahnya tuh tetap lembab dan bunganya nggak layu ataupun mati. Tanaman sedap malam membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi. Irigasi kebun harus dibuat menyerupai areal persawahan. Memanen bunga sedap malam ini nggak perlu ribet pakai gunting ataupun pemotong karena tinggal ditarik aja pakai tangan nih. Sedap malam termasuk sebagai tanaman tahunan. Setelah dipanen, bunga akan terus tumbuh secara rutin. Bunga sedap malam ini idealnya itu dipanen seminggu 2 kali atau per 3 hari. Tapi karena sekarang ini manennya tergantung permintaan pasar, ini tuh baru dipanen seminggu sekali. Ini salah satu contoh yang harusnya udah dipanen tapi kelamaan. Jadi udah ada beberapa bunga di bawah yang mulai sedikit layu nih. Tapi masih bagus sebenarnya, masih bisa dipanen. Idealnya, sedap malam dipanen saat masih menguncup. Tujuannya agar bunga ini lebih awet saat disimpan. Bunga sedap malam yang sedang kita panen ini grade-nya A ya, Kang? Karena dia bunganya tebel, banyak, panjang, lebat, terus juga ketahanan wanginya itu bisa sampai 1 minggu ya, Kang? Suhu, kelembapan, dan nutrisi yang mendukung membuat kebun sedap malam ini berbunga secara optimal. Sesuai namanya, bunga sedap malam ini akan lebih wangi pada saat malam hari. Karena memang suhu dan kelembapannya berbeda. Terus karena wanginya bunga sedap malam ini tuh menarik serangga-serangga untuk datang ke bunga ini apalagi kalau malam. Kalau malam, namanya. Wangi banget. Ini kalau siang aja udah kecium wanginya. Kalau malam nih lebih semerbak lagi ya. Meski membutuhkan banyak air, tanaman ini termasuk minim perawatan. Bahkan perkembangbiakannya tergolong mudah. Ini ada satu contoh bunga sedap malam yang dia sudah tidak produktif lagi ya, Pak. Ya. Jadi dia tumbuhnya kecil. Nah ini kalau udah kayak gini diapain nih, Pak? Diperbaharui. Caranya? Diambil tunasnya, dialihkan ke lahan yang baru. Kebun dengan luas 400 meter ini dapat menghasilkan 500 hingga 600 batang bunga setiap minggunya. Sebelum pemasaran, bunga sedap malam ini harus di-packing dulu per 100 biji dan juga dirapiin batang ujungnya dan juga kuncupnya ini. Terus yang masih kuncup kayak gini itu ditaruh di bagian luar supaya bunganya nggak rusak. Proses pengemasan juga menjadi kunci agar bunga tetap awet saat dikirim keluar daerah, bahkan hingga keluar provinsi. Ternyata untuk packing bunga sedap malam ini butuh keterampilan khusus. Saya aja susah banget tadi makingnya. Ini dia hasilnya, rapi dan cantik banget. Ini sudah siap untuk dipasarkan, biasanya dikirim sampai keluar kota, dan salah satu permintaannya adalah untuk kirab budaya nanti. Sedap malam terkesan kecil, namun dalam acara perayaan budaya, kehadiran bunga ini dianggap penting. Bunga sedap malam ini memang sering sekali hadir di acara-acara seperti ini karena memang warnanya putih yang melambangkan kesucian dan juga wanginya itu semerbak, jadi bisa memeriahkan suasana gitu.
Bunga sedap malam menghiasi setiap dondangan yang berisi hasil bumi. Oke, ini saya baru dapat info, ternyata kenapa memilihnya bunga sedap malam, karena bunga ini tuh merupakan favoritnya Kanjeng Dalem yang merupakan seorang bupati ya, Teh. Merupakan seorang bupati, dan dulunya ini tuh semuanya dipenuhi dengan bunga sedap malam. Meski bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun keberadaan sedap malam telah melekat dalam budaya Nusantara. Rendang ini isinya merupakan hasil bumi dari tanah-tanah warisan Keraton Sumedang. Dan totalnya itu ada 8 kemandoran. Dan semuanya ini nanti akan dibawa pada saat kirap. Mendalami nilai warisan budaya Sumedang, menambah hazanah saya tentang akar budaya masyarakat Jawa Barat.